Minasan, konnichiwa, ketemu lagi bareng Kak Bias. Kita akan belajar lagi bahasa Jepang. Nah, kali ini kita masih dalam sesi perkenalan dengan bahasa Jepang. Kalau sebelumnya saya sudah memperkenalkan kepada teman-teman tiga jenis huruf yang sering digunakan, bukan sering digunakan, tapi pasti digunakan ketika kita belajar bahasa Jepang, yaitu hiragana, katakana, dan juga kanji. Kali ini saya mau memperkenalkan beberapa kata yang pasti akan kita temui ketika kita belajar bahasa Jepang. Jadi nanti supaya teman-teman nggak bingung kalau misalnya saya lagi ngajar nanti nih di papan tulis di belakang, terus saya menyebutkan joshi misalnya, terus apa itu joshi gitu, atau doshi apa itu doshi gitu kan, atau meshi apa itu lagi, atau ikeoshi apa lagi. Jadi supaya nanti nggak bingung-bingung banget, saya sih pasti akan menjelaskan ya pada saat sesi mengajar apa itu doshi, joshi dan lain sebagainya, pasti akan saya jelasin lagi ke teman-teman. Tapi itu supaya nggak buta-buta banget. Oke. Nah, satu hal yang mau saya jelaskan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 hal yang mau saya perkenalkan kepada teman-teman. Yang pertama adalah joshi. Joshi ditulisnya kalau pakai huruf Indonesia nih, Joushi, Joshi. Kalau dalam bahasa Jepang ya Joushi. Nah, Joshi ini adalah partikel. Partikel adalah sesuatu yang paling sering digunakan, paling kadang-kadang bikin kita bingung ketika kita belajar bahasa Jepang. Kenapa? Karena partikel ini sebenarnya sangat-sangat menunjukkan fungsi dan juga posisi satu kata di dalam satu kalimat. Beda partikel atau beda joshi, maka kata tersebut akan memiliki makna yang beda. Contoh beberapa partikel yang ada dalam bahasa Jepang, misalnya partikel wa untuk menunjuk partikel wa itu ditulisnya pakai huruf H, tapi dibacanya wa. Nah, partikel ini fungsinya adalah untuk menunjukkan subjek dalam kalimat, misalnya seperti itu. Terus ada lagi partikel ditulisnya pakai huruf he, nanti fungsinya adalah untuk menunjukkan arah atau tujuan kita. Ada lagi misalnya partikel ni yang fungsinya tuh banyak banget, jadi kadang-kadang suka bikin bingung juga. Lagi-lagi ketemu sama ni, lagi-lagi ketemu sama ni. Atau partikel no, itu juga sering banget kita akan banyak ketemu dengan partikel no. Yang secara garis besar sih, partikel no itu misalnya fungsinya untuk menyambungkan dua kata benda yang saling menerangkan atau saling menerangkan dan diterangkan. Ribet ya jelasinnya. Oke. Tapi yang pasti banyak banget partikel yang akan kita pelajari, mulai dari tadi ya wa, no, ka, kara, made, ni, lalu ada o lagi nantinya. Nah, kita nggak boleh tuh ketuker-tuker fungsi partikelnya, karena kalau ketuker nanti kalimatnya jadi beda. Oke, jadi yang pertama yaitu tentang joshi atau partikel. Berikutnya ada yang namanya doshi. Kalau yang tadi joshi, kalau yang sekarang doshi. Doshi ini adalah kata kerja. Kalau bahasa Inggris ya verb misalnya. Nah, doshi dalam bahasa Jepang itu sebenarnya secara garis besar itu terbagi menjadi 3 ya, hampir sama lah kayak bahasa Inggris ada 3, tapi pembagiannya beda. Kalau kata kerja yang pertama itu biasanya dia bisa kita bilang sebagai regular verb ya, jadi kayak kata kerja yang bentuknya tuh udah pasti, udah sesuai gitu, walaupun ya nanti akan beda-beda lagi sih belakangnya. Tapi intinya ada 3 bentuk kata kerja, regular, irregular, dan yang ketiga adalah kata kerja yang ketiga itu sebenarnya kata kerja yang diambil dari kata benda. Jadi kata benda yang dijadikan kata kerja. Kira-kira begitu. Bingung ya. Jadi misalnya ada kata benkyo, misalnya benkyo adalah pelajaran. Kemudian kalau kita mau mengubahnya menjadi belajar, menjadi benkyo shimas. Biasanya kata kerja ketiga itu semua yang ditambahkan shimas di belakangnya. Bukan shimas sebelah, bukan. Shimas. Oke. Itu mengenai kata kerja. Nah, kata kerja sebenarnya dalam bahasa Jepang itu dia akan mengalami banyak sekali perubahan. Mulai dari sama aja seperti bahasa Inggris, misalnya ada present tense, lalu ada past tense, terus ada
present continuous misalnya, itu nanti dia akan berubah-berubah. Nah, dan perubahannya itu sebenarnya sedikit lebih banyak dibandingkan bahasa Inggris. Nah, tapi yang memudahkan sebenarnya dalam bahasa Jepang yang berubah itu belakangnya aja. Jadi misalnya dari mas menjadi mashita, dari mas, kalau dari positif ke negatif, dari mas menjadi maseng. Terus kalau negatif lampau, maka dia akan berubah menjadi maseng deshita. Lalu kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, misalnya dari tabemas makan, terus ingin makan menjadi tabetai des. Oke. Nanti itu banyak lah ya, kita akan pelajari satu persatu. Tapi intinya kata kerja dalam bahasa Jepang itu akan banyak mengalami perubahan. Cuma perubahannya seperti apa nggak usah ditakutin dulu, karena kita akan belajar dikit-dikit dan nanti lama-lama udah kayak terbiasa aja gitu. Oh, kalau ngomong ini pakainya tai, oh kalau ini pakainya maseng, atau pakainya kunai, atau pakainya nai, dan lain sebagainya. Itu tentang kata kerja. Lalu yang berikutnya ada yang namanya meishi atau kata benda. Kalau kata benda mah semua lah ya, kita bisa gampang untuk menentukan kata benda, dan biasanya kata benda itu tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Kalaupun dia berubah mungkin hanya ditambahkan partikel atau akhiran belakangnya yang berubah, tapi katanya sendiri itu jarang sekali mengalami perubahan. Oke. Terus yang berikutnya ada yang namanya keiyoshi atau kata sifat. Keiyoshi ya. Nah, keiyoshi atau kata sifat dalam bahasa Jepang ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya i keiyoshi, ada yang namanya na keiyoshi. Bedanya apa? Kalau i keiyoshi itu adalah kata sifat dalam bahasa Jepang yang berakhiran jangan ii dulu. Berakhiran dari ai, ii, ui, dan oi. Nah, sedangkan kalau nakeyoshi itu adalah kata sifat dalam bahasa Jepang yang akhirannya bukan yang tadi disebutkan. Jadi pokoknya selain yang ai, ii, ui, sama oi, itulah kira-kira. Kalau mau gampang nih, misalnya kata sifat mahal itu dalam bahasa Jepang itu takai, ai. Nah, itu dia masuk ke dalam kata sifat i misalnya. Tapi kalau misalnya ada kata sifatnya itu misalnya ganteng atau tampan. Nah, kalau ganteng tampan di dalam bahasa Jepang kita sadur dari bahasa Inggris, yaitu hansamu misalnya. Kan belakangnya mu, nggak masuk tuh di a, i, u, i, dan o, i, maka dia masuk ke dalam kata sifat na. Terus kenapa sih harus dibedain i sama na? Nah, kenapa dibedakan? Karena nanti akan mempengaruhi cara kita mengubah kata sifat tersebut gitu. Nah, cara ngubahnya gimana, terus cara penggunaan kata sifat seperti apa, itu nanti akan saya buatkan juga video tersendiri. Yang penting sekarang teman-teman paham dulu, kenal dulu bahwa kita akan ketemu juga nanti dengan kata sifat. Oke. Dan yang berikutnya yang akan sangat sering kita dengarkan dan mungkin setiap pertemuan akan saya sebutkan, yaitu tentang aisatsu atau kata salam, greetings lah istilahnya. Jadi mungkin teman-teman udah sering banget tuh dengar kata salam, baik itu dari anime misalnya, atau dari teman-teman yang bisa bahasa Jepang, entah itu konnichiwa misalnya, atau ohayo gozaimasu, arigato. Atau kadang-kadang saya suka ketawa sih kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, "Sensei, mase-mase itu apa sih?" Terus saya bilang, "Mase-mase? Mase-mase? Apa mase-mase?" Itu loh sensei yang suka disebut kalau kita masuk ke dalam restoran Jepang. Oke, irashaimase. yang ditangkap cuma si mase-masenya doang. Misalnya kayak gitu ya, itu juga nanti kita akan pelajari kapan penggunaannya, kapan kita pakai, terus sebenarnya cara mengucapkannya seperti apa. Kayak tadi bukan cuma sekedar mase-mase itu bukan mase-mase, tapi sebenarnya irashaimase, dan itu sebenarnya hanya digunakan di dalam bisnis ya, maksudnya di dalam kalau kita punya toko, punya restoran. Kalau di rumah sih enggak itu yang dipakai. Nanti kita akan belajar juga kira-kira apa aja aisatsu yang mungkin bisa kita gunakan dan akan kita pelajari ketika kita nantinya berbicara dalam bahasa Jepang. Nah, yang juga teman-teman harus pahami,
Mungkin sekarang saya akan jelasin sedikit juga ya beberapa hal. Saya sering banget ditanya soalnya, Sensei kenapa sih kalau orang Jepang sering banget kalau ketemu ngomongnya konnichiwa aja gitu, nggak berarti, padahal kan sekarang udah malam. Malam bukannya konbanwa misalnya. Atau apa sih bedanya konbanwa sama oyasuminasai misalnya. Terus kenapa saya pernah satu hari ketemu sama sensei saya misalnya, tapi dia nyapa saya ohayo gozaimasu, padahal tuh udah sore. Bukankah ohayo itu harusnya buat pagi-pagi? Nah, dalam aisatsu di bahasa Jepang, kita nggak bisa hanya melihat yang namanya arti harfiahnya aja, tapi kita juga harus melihat konteksnya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat arti harfiahnya, ohayo yang biasanya kalian misalnya kita dengar untuk diucapkan misalnya selamat pagi, diartikannya ohayo itu sebenarnya diambil dari kata hayai itu cepat. Jadi maksudnya kalau kamu datang lebih cepat, kamu datang lebih cepat dari waktu yang dijanjikan, kamu bisa mengucapkan salam, atau misalnya orang lain ketika ketemu sama kamu mengucapkan salamnya adalah ohayo gozaimasu, berarti kamu datang lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. Kira-kira begitu. Jadi nanti saya akan bahas juga sih satu persatu mengenai aisatsu. Nanti saya akan bahas juga di video tersendiri. Mudah-mudahan teman-teman sabar menunggu, karena dalam 1 minggu mungkin saya hanya bisa posting 3 video. Nah, mudah-mudahan video ini membantu teman-teman untuk kenal dengan bahasa Jepang. Buat teman-teman yang memang sudah belajar bahasa Jepang atau sudah pernah belajar bahasa Jepang, mohon bersabar kalau menunggu konten-konten mungkin konten-konten belajar yang levelnya lebih tinggi, karena saya mau ngajarinya benar-benar dari dasar dulu. Kita mulai pelan-pelan karena tujuannya memang untuk supaya semua punya kesempatan untuk belajar bahasa Jepang bareng-bareng. Nah, saran saya nih untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang, sebisa mungkin kalau memungkinkan, teman-teman bisa belajar dengan sensei secara tatap muka, atau bisa belajar ke tempat kursus, maka pergilah ke sana, bertemulah dengan sensei, berdiskusilah dengan sensei secara tatap muka, karena rasanya pasti akan beda dibandingkan kalau misalnya belajarnya cuma berdua dengan saya seperti ini. Video ini terutama saya peruntukkan sebenarnya untuk siapapun, tapi terutama juga untuk yang punya sulit mendapatkan akses pengajaran bahasa Jepang secara tatap muka. Tapi kalau teman-teman bisa belajar tatap muka secara langsung, ada tempat kursus di dekat teman-teman, ada sensei yang bisa teman-teman panggil ke rumah misalnya, atau kalian bisa datang ke rumah senseinya untuk belajar, ada sensei di sekolah, maka belajarlah juga dari mereka. Jadi jangan hanya mengandalkan belajar dari online, karena gimana pun juga belajar secara langsung dari gurunya langsung itu biasanya jauh lebih efektif dibandingkan belajar online seperti ini. Tapi gimana pun juga saya mengajar di sini mudah-mudahan membantu teman-teman. Kalau teman-teman mau hanya mengandalkan video pengajaran dari saya, boleh banget, monggo-monggo aja. Mau nanya apapun itu juga silahkan. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman lewat kolom komentar yang ada di bawah. Boleh-boleh aja, silahkan. Saya sangat senang kalau misalnya ada pertanyaan, supaya saya juga bisa menjawab, kita bisa diskusi, atau kalau saya misalnya lupa dengan jawabannya, saya bisa cari lagi, saya bisa belajar lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Di video berikutnya mungkin saya akan mengajarkan lebih dalam mengenai beberapa aisatsu atau greetings dalam bahasa Jepang. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!